Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keselamatan kerja dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang bisa singkat PLTN. Sebelumnya perkenalkan, saya Yeremia Bagas Kristianto Pangaribuan dari Teknik Elektro 21 dengan NIM 62. Oke, secara garis besar untuk keselamatan kerja PLTN itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama dari desainnya, kemudian dari batasan dosis atau paparan radiasi bagi para pekerja di PLTN tersebut. Kemudian ada langkah darurat untuk jika terjadi peristiwa atau kemungkinan dari resiko dari radiologi. Kemudian nanti di akhir ada kesimpulan dari keselamatan kerja PLTN. Oke, yang pertama adalah desain. Jadi desain dari PLTN tersebut harus didesain untuk keselamatan dan keamanan untuk para pekerja dan pembangkit itu sendiri. Jadi dari yang pertama adalah tata letak pabrik. Jadi pada tata letak pabrik yaitu area-area yang atau bagian-bagian dari bangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki tingkat radiasi dan potensi tinggi harus dipisahkan dari bagian-bagian lainnya, dan itu juga harus dipisahkan juga dengan eh, para pekerja, dan juga harus mempunyai area khusus agar jika terjadi risiko yang tidak diinginkan maka bagian tersebut sudah terisolasi dengan bagian-bagian lainnya. Kemudian juga dari ventilasi. Jadi ventilasi ini penting karena di dalam pembangkit tenaga nuklir itu terdapat banyak kontaminasi di udara, sehingga ventilasi ini dipertahankan dan juga didesain untuk bisa mempertahankan konsentrasi udara atau kontaminasi udara di bawah 1/10 konsentrasi udara turunan. Kemudian ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini digunakan pada sistem pabrik yang dipilih sedemikian rupa agar tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap paparan radiasi. Jadi jika terjadi paparan radiasi, maka bahan-bahan ini tidak mendorong untuk paparan radiasi tersebut membesar. Makanya dipilih pemilihan bahan yang efektif dan juga sesuai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang kedua adalah batasan dosis. Jadi setelah desainnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga aman untuk keselamatan kerja bagi pembangkit dan juga pekerja itu sendiri, kemudian ada batasan dosis. Jadi untuk para pekerja di sana, untuk para yang menjalankan pembangkit, tentunya pasti akan terkena paparan radiasi dari tenaga nuklir itu tersebut. Dan ini diminimalisir dengan adanya penetapan batas dosis sehingga tidak ada pekerja yang memiliki paparan radiasi yang terlalu besar sehingga akan mengakibatkan kerusakan biologis dalam tubuhnya. Jadi paparan eksternal dan internal seluruh pekerja dinilai setiap bulan. Ini agar terjadi bisa dipantau jika ada pekerja yang mendapatkan dosis terlalu tinggi pada suatu waktu dan itu tidak terdeteksi, makanya harus rutin setiap bulan untuk dicek untuk paparan radiasinya. Sistem manajemen data dosis pekerja dilakukan secara komputerisasi yang membantu memperbarui data untuk mengendalikan dosis yang efektif. Oke, untuk batasan dosis ini dibagi menjadi 4, dimana yang pertama adalah dosis efektif, yaitu untuk keseluruhan tubuh, yaitu sebesar 20 milisievert atau MCV per tahun. Jadi milisievert itu adalah satuan efektif atau satuan efek biologis dari paparan radiasi. Jadi dari paparan radiasi ini masih ada rentang aman untuk terkena dari bagian organ tubuh manusia. Yaitu adalah untuk seluruh tubuh efektifnya adalah 20 milisievert atau MCV per tahun. Ini dirata-ratakan 5 tahun selama berturut-turut. Kemudian untuk organ individu, yaitu pertama dari mata kita atau mata pekerja yang dibangkit tersebut, itu sebesar 150 MCV per tahun.
Kemudian ini rata-rata ya, karena setiap bulan akan dicek dan rata-ratakan untuk per tahunnya. Kemudian ada di kulit pada pekerja tersebut itu 500 MCV per tahun, dan tangan dan kaki pekerja tersebut juga 500 MCV per tahun. Kemudian jika ada pekerja yang merupakan wanita dan dia merupakan wanita hamil, maka batasan dosis yang ekivalen pada permukaan perut bagian bawah wanita untuk sisa masa kehamilan adalah lebih rendah dari umumnya, yaitu adalah 2 MCV. Kemudian untuk para magang dan pelajar yaitu di atas 16 tahun, jadi pekerja di sana yang sudah lama bekerja di situ mungkin sudah memiliki imun terhadap radiasi tersebut. Jadi untuk para pekerja yang baru bekerja di sana akan diminimalisir untuk radiasinya, yaitu seluruh tubuhnya 6 MCV per tahun, di mana sebelumnya untuk pekerja tetap di sana adalah sebesar 20, lensa mata 15, di mana di sebelumnya ada 150, kemudian di kulit ada 50, yang sebelumnya ada 500, tangan dan kaki untuk pekerja baru ada 50, sedangkan pekerja tetap ada 500. Jadi semua ini harus dicek secara rutin untuk para pekerja di sana maupun pekerja yang baru, untuk dicek paparan radiasinya sehingga pekerja tersebut tetap aman dan bisa bekerja secara efektif. Kemudian tindakan darurat. Apa maksudnya tindakan darurat di sini? Tindakan darurat adalah rencana atau nanti ada pelaksanaan sehingga kemungkinan resiko yang menimbulkan resiko radiologi yang kemungkinan akan terjadi, maka tindakan darurat ini harus dilakukan supaya para pekerja dan masyarakat dan lingkungan sekitar dapat ditangani secara efektif. Bisa dibilang ini adalah SOP ketika terjadi ada failure atau kegagalan dalam sistem PLTN. Kemudian untuk tindakan daruratnya ada 4, bagi menjadi 4, yaitu ada pemberitahuan. Jadi pemberitahuan ini maksudnya adalah pemberitahuan situasi darurat kepada personil di sana. Mungkin di sini dimaksudkan adalah adanya alarm untuk terjadi adanya kebocoran radiasi atau mungkin kegagalan lainnya dalam PLTN tersebut. Kemudian langkah kedua adalah tindakan penilaian. Jadi penilaian ini dilakukan untuk perencanaan akan apa yang dilakukan terhadap pemberitahuan pertama yang telah ditetapkan. Jadi untuk tindakan perbaikan dan perlindungan untuk kedepannya. Jadi untuk tindakan penilaian tersebut dilakukan setelah ada pemberitahuan. Kemudian jika rencana dan penilaian dari tindakan darurat tersebut telah dilakukan, maka langsung dilakukan tindakan korektif atau tindakan perbaikan untuk memperbaiki dan mengendalikan situasi dari kegagalan yang ada. Jadi tindakan ini akan bergantung terhadap jenis kegagalan dalam pembangkit tersebut. Kemudian setelah tindakan akan dilakukan tindakan korektif, akan dilakukan tindakan perlindungan. Tindakan perlindungan ini sangat penting untuk mengurangi dampak peristiwa radiologi, untuk untuk memperkecil dampak peristiwa radiologi untuk melindungi para pekerja, masyarakat, dan makhluk hidup lainnya di sekitar pembangkit tersebut. Oke, untuk kesimpulannya adalah sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan pembangkit yang sangat efektif, bisa menjadi pembangkit listrik utama di dunia. Tapi banyak negara, contohnya di Eropa, sangat sulit sekali untuk membangun PLTN ini, dan juga banyak yang menonaktifkan PLTN karena adanya peristiwa kegagalan dalam PLTN tersebut. Padahal PLTN ini bisa sangat efektif jika perencanaan dan pengoperasian keselamatan kerja itu direncanakan dan dilakukan sebaik mungkin, sehingga kemungkinan risiko dari keselamatan pekerja dan masyarakat dapat diperkecil. Dan ini harus dilakukan secara rutin
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari desainnya harus dilakukan maintenance dan juga para pekerja harus diperhatikan dosisnya, dan tindakan darurat harus dipersiapkan dari segala kemungkinan kegagalan yang ada di PLTN tersebut. Oke, terima kasih. Sekian untuk keselamatan kerja dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya Yeremia, terima kasih. Selamat malam.